Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, good morning. How are you today? Masih semangat hari ini? Biar lebih semangat lagi, yuk kita sama-sama tepuk semangat. Tepuk semangat. 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 Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Hari ini Miss Hilda mempunyai roti. Ada yang tahu bahan untuk membuat roti itu apa saja ya? Nah teman-teman, perlu teman-teman ketahui bahwa sebelum menjadi roti ada bahan-bahan yang harus digunakan. Nah ada bahan baku dan bahan mentah. Nah untuk hari ini kita akan membahas tentang bahan baku dan bahan mentah. Apa sih itu bahan baku? Apa itu bahan mentah? Dan selain itu kita akan membahas mengenai kegiatan produksi dari berbagai bidang. Ada bidang pertanian, peternakan, dan bidang-bidang mentah adalah bahan yang digunakan dalam suatu proses produksi sehingga berubah bentuk dan wujudnya dari bentuknya gandum. Gandum merupakan biji tumbuhan yang merupakan bahan mentah dalam pembuatan roti. Nah, sebelum menjadi roti, gandum itu diolah menjadi tepung terigu. Nah, itu adalah contoh bahan mentah. Bahan baku merupakan bahan mentah yang dijadikan dasar untuk membuat suatu produk, di mana produk itu dibuat melalui proses tertentunya telur, margarin, tepung. Itu merupakan bahan baku dalam pembuatan roti. Jika tidak ada bahan baku, maka tidak menjadi bahan baku. Dibagi menjadi dua, yaitu bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Bahan baku langsung adalah bahan baku yang menjadi bagian dari barang yang dihasilkan. Sedangkan bahan baku tidak langsung itu adalah bahan baku yang ikut berperan dalam proses produksi, tetapi tidak nampak dalam barang yang dihasilkan. Contohnya adalah pembuatan baju. Nah, bahan untuk pembuatan baju itu adalah kain. Nah, kain itu merupakan bahan baku langsung. Nah, sedangkan bahan baku tidak langsungnya itu adalah seperti benang, kancing sebagai aksesorisnya. Teman-teman, ada yang tahu bagaimana proses pembuatan baju? Nah, baju terbuat dari kain, sedangkan bahan utama kain itu adalah kapas. Nah, prosesnya adalah kapas diambil dari pohonnya. Kemudian kapas itu kita melakukan pemintalan kapas yang dijadikan benang. Nah, setelah menjadi benang, kemudian benang itu ditenun menjadi kain. Nah, setelah ditenun menjadi kain, kain itu kita buat dulu polanya, pola untuk membuat baju. Nah, setelah membuat pola baju, kita jahit menjadi baju. Nah, jadilah baju yang setelah kita produksi. Nah, baju itu dijual ke pasar-pasar atau ke toko-toko. Nah, itu tadi proses pembuatan baju. Nah, proses pembuatan baju itu merupakan kegiatan produksi. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kegiatan produksi dari berbagai teman-teman. Sebelum membahas mengenai kegiatan produksi dari berbagai bidang, perlu teman-teman ketahui bahwa ada dua jenis usaha di Indonesia. Yang pertama adalah jenis usaha informal. Usaha informal itu adalah jenis usaha yang tidak memiliki izin resmi dari pemerintah dan status hukum dari lembaga yang berwenang. Hal ini karena kebutuhan dan lapangan pekerjaan yang terus meningkat. Nah, contohnya adalah pedagang asongan, pedagang kaki lima. Nah, itu adalah jenis usaha informal. Ada satu lagi yaitu jenis usaha formal. Nah, usaha formal ini adalah usaha yang memiliki izin resmi dari pemerintah dan status hukum dari lembaga yang berwenang. Nah, contohnya adalah badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik swasta atau BUMS dan koperasi. Nah, itu adalah contoh usaha formal.
jenis-jenis usaha perekonomian pada masyarakat itu sangat beragam. Keberagaman itu sehingga dibagi menjadi 6 bab. Pertama, di bidang agraris. Nah, usaha di bidang agraris ini adalah meliputi usaha di bidang perkebunan, peternakan, dan perikanan. Nah, usaha di perkebunan ini ada usaha milik masyarakat dan usaha yang dilakukan oleh pemerintah, di mana usaha yang dilakukan oleh masyarakat itu digarap di lahan sendiri, sedangkan usaha yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah digarap di lahan pemerintah. Nah, perkebunan ini meliputi perkebunan karet, perkebunan sawit, ya. Nah, sedangkan peternakan ada peternakan unggas, peternakan hewan besar dan peternakan hewan kecil. Nah, jika peternakan hewan besar itu seperti sapi yang diperah menjadi susu. Nah, kemudian ada peternakan hewan besar kerbau. Kalau misalnya peternakan hewan kecilnya seperti hewan unggas, ayam, bebek. Nah, ada perikanan. Perikanan itu usahanya ada perikanan darat dan perikanan luar di bidang perindustrian. Industri adalah kegiatan memproduksi bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, berdasarkan jumlah tenaga kerjanya, ada jenis-jenis industri. Yang pertama, industri rumah tangga. Industri rumah tangga itu memperkerjakan jumlah tenaga kerjanya sebanyak 1-5 orang. Nah, sedangkan yang kedua ada industri kecil. Industri kecil itu jumlah tenaga kerjanya sebanyak 6-19 orang. Nah, yang ketiga ada industri sedang. Industri sedang itu mencapai 20-99 orang pekerja. Nah, yang terakhir adalah industri besar. Industri besar itu lebih dari 100 orang, seperti di perusahaan-perusahaan yang banyak karyawannya. Dan di bidang perdagangan, usaha perdagangan ini bertujuan untuk meraih keuntungan. Nah, di bidang perdagangan dibedakan menjadi 3, ada pedagang kecil, pedagang menengah, dan pedagang besar. Nah, pedagang kecil itu seperti warung-warung atau kios-kios, itu adalah pedagang kecil. Ada pedagang menengah dan ada pedagang besar. Nah, sedangkan yang pedagang besar itu seperti pengekspor dan pengimpor, ya, perusahaan ekspor dan impor itu adalah pedagang besar. Keempat adalah usaha di bidang jasa. Nah, usaha di bidang jasa ini banyak sekali yang dilakukan oleh masyarakat, ya. Nah, seperti guru. Nah, guru ini adalah jenis usaha di bidang jasa, ya teman-teman. Guru mengajar di sekolah, itu artinya guru memberikan jasa mengajarnya kepada anak-anak. Nah, selain guru ada juga dokter yang melayani pasiennya. Kemudian ada juga supir bus. Nah, supir bus itu mengantarkan penumpangnya sampai tujuan. Nah, itu adalah contoh jenis usaha di bidang jasa adalah bidang usaha pertambangan. Usaha pertambangan merupakan kegiatan pengambilan bahan galian dari dalam bumi yang bernilai tinggi. Nah, hasil pertambangan ini dijual ke luar negeri setelah dari dalam negeri terpenuhi. Nah, ada jumlah skala besar dan jumlah skala kecil. Nah, dalam skala besar ini kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah atau swasta. Nah, seperti pertambangan batu bara, terus minyak bumi. Nah, sedangkan dalam skala kecilnya itu dilakukan oleh masyarakat seperti menambang pasir dan batu-batuan. Itu tadi contoh dari usaha di bidang pertambangan. Adanya tempat wisata itu membuka lapangan pekerjaan, seperti pemandu turis, nah, kemudian membuka hotel, dan pada pedagang yang berjualan di area wisata itu. Nah, itu tadi contoh di bidang pariwisata. Jadi, jika mau memproduksi barang, kita itu harus mengetahui bahan-bahannya dulu, bahan mentah dan bahan bakunya. Nah, kemudian jika mau dipasarkan, kita sudah mengetahui jenis-jenis usahanya, misalnya usaha di dalam berbagai bidang. Nah, di bidang agraris, di bidang pariwisata, di bidang perdagangan, dan di bidang pertambangan. Agar lebih paham, teman-teman silakan kerjakan tugasnya halaman 112 di buku paket tematik 4D. Sekian pembelajaran hari ini. Yuk kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih teman-teman sudah menyimak. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat terus ya teman-teman.